biasa. Tanah airku aman dan makmur, pulau kelapa yang amat subur, pulau melati pujaan bangsa sejak dulu kala. Melambai-lambai niur di pantai, berbisik-bisik raja Kelana, memuja pulau yang indah permai. Tanah airku Indonesia, tanah airku Indonesia, negeri elok amat ku cinta. Tanah tumpah darahku yang mulia, yang ku puja sepanjang masa. Tanah airku aman dan makmur, pulau kelapa yang amat subur, pulau melati pujaan bangsa sejak dulu kala. Melambai-lambai niur di pantai, berbisik-bisik raja Kelana, memuja pulau nan indah permai. Tanah airku Indonesia, Ini SMA Kristen Ebenezer Manado melaksanakan satu kegiatan Bensar Talk atau kita singkat dengan istilah B-Talk ya. Ini adalah sebuah program yang kita buat sebagai saat ini saya tidak sendiri tentunya. Kita sudah mengundang sejumlah narasumber, sosok-sosok ayah yang luar biasa di sini ya untuk bukan cuma sosok ayah yang luar biasa, ada Sri Kandi di sini, sosok ibu yang luar biasa juga ya. Oke. Dan dalam talk show ini kita menghadirkan narasumber-narasumber ini ya. Mungkin saya langsung saja menyapa dari sebelah kiri paling ujung saya ada Bapak Pendeta Dr. Alfred Daleno. Halo. Ya. Apa kabar Pak?
Wow, puji Baik Tuhan ya. luar biasa Ya. baik. Ya. Saya lihat cukup eksis juga di media sosial. Puji Tuhan. Oke, nanti cek Facebooknya Pendeta Alfred Daleno, jangan lupa di like ya. Siap. Ya. YouTube-nya juga ada Pak? Ada YouTube, Oh, ada YouTube TikTok ya. juga. Oh TikTok juga ada teman-teman ya. Ada IG juga. Belum lama ini TikToknya dari Bapak Pendeta Alfred juga sempat viral ya. Viral ya. Ketika ada bersama-sama dengan seorang anak di Iya betul, di betul ya, pesawat. di pesawat ya, betul. cukup viral ya, luar biasa itu. Bagi saya bukan sebuah kebetulan. Amin. Ya. Ya, Tuhan sudah mendesain semua. Oke, selamat datang Pak Alfred Terima dalam kasih. talk show kita hari ini. Dan kedua di bagian tengah Bapak Dr. Richard Sualang, ya. Berikan tepuk tangan, aplaus. Shalom, Iya, oke. selamat pagi. Apa kabar Pak? Baik, Baik. Oke. Ya, jadi hari Jumat fresh memang karena Pemkot hari ini memang ada kegiatan ya. Tapi hari sebelumnya juga tetap fresh kelihatannya ya. Oke. Bapak Dr. Richard ini adalah orang tua murid juga. Kalau yang pertama Pak Pendeta Alfred Preti Daleno ya. Siswa kelas 11 ya. Kalau Bapak bisa saya panggil Pak Icat supaya mungkin lebih. Iya. Oke. boleh. Boleh ya. Ya. Oke, anak Pak Icat Kire. Halo? Oke, ya sana ya. Oke. Luar biasa. Iya. Oke. Ya tentunya Pak Richard sudah kita kenal juga sebagai pemerintah ya di Kota Manado, dalam hal ini wakil wali kota Kota Manado ya. Sekali lagi selamat datang untuk Ya, Pak Richard. makasih. Dan sebelah saya ini sudah sangat familiar buat kita ya. Ada Ibu Kepala SMA Kristen Ebenezer Manado, Ibu Keti Lengkong PD. Iya. Oke, shalom. Oke. Ibu hari ini tampil cantik Ibu ya. Oke. Dan tentunya memang sudah siap dengan segala sesuatu yang akan kita Paling cantik ya di antara kita. paling cantik di antara kita. Betul Pak. Ini nomor 1 ya. Iya karena satu-satunya. Iya. Ini paling cantik nomor 1, nomor 2, nomor 3. Oke, baik. Dan di sini juga walaupun mungkin tidak sempat tersorot kamera ya, ada juga Ibu Gembala, Ibu Evangelis Mari Simupandei ya, yang sudah bersama-sama dengan kita ini. Ya. Ini gembala senior di Ebenezer ya. Secara usia sudah istilahnya purna bakti atau apa ya, tapi tetap diberdayakan ya. Kami masih membutuhkan sosok senior dari Ibu ya. Oke, baik. Saat ini kita tidak akan berlama-lama lagi dalam talk show ini. Kita buat suasananya lebih santai. Tapi jujur saya ini dari tadi tegang terus ya. Tadi Kira bilang, "Sir santai juga Sir ya." Semua santai lupa apa ya? Karena mungkin ini pertama kali ya. Seperti itu. Karena biasanya audiensnya cuma siswa di kelas. Ini kan ada bapak-bapak sekalian dan ibu sekalian ya. Seperti itu. Oke. Untuk mencairkan suasana kita di pagi hari ini, saya ingin challenge dulu bapak-bapak di muka ya. Kita ingin ada challenge dulu ya. Oke. Bapak-bapak mungkin bisa menyimpan 2 nama ya. 2 nama dari teman dari anak-anak bapak sekalian yang bapak-bapak tahu. 2 nama teman dari anak, jadi 2 nama temannya Kire, 2 nama temannya Preti. Saya kasih waktu kurang lebih 1 menit. Oh iya, nanti mau dikonfirmasi, betul ya? Jangan-jangan namanya ini tidak terdata ya. Fiktif, jangan-jangan fiktif ya. Oke, ya jadi 1 menit saya kasih waktu bapak-bapak ya. Kapan lagi kita Tidak perlu berdiskusi. Kan? tidak perlu ya, tidak perlu ya. Oke ya, 1 menit coba dipikirkan. Kapan lagi kita challenge bapak-bapak ini ya. Preti so briefing di rumah Preti. Ya, Pak, belum ya? Oke. Ya oke, saya pikir sudah ya, pasti sudah ada 2 nama. Pasti sudah banyak sekali ya. Saya ke Pak Richard dulu. Oke, Pak Richard. Ya. Nanti kita konfirmasi ke Kire ya. Iya. Ya. Yang 1 siapa Pak? Kalau Kire ini kan circle-nya ini cuma anak-anak Eben. Iya. Iya, ada Arthur yang kita ingat, Arthur Pusung kayaknya. Arthur Pusung, oke. Mana Tinggal Arthur di Pusung? Jalan Ada nggak Kembang. sini? Oh, tinggal di Jalan Kembang bahkan. Iya, Oke. di muka. Oke. Iya. Ada Aca. Ya. Acak, betul Aca ya? Tampi ya.
Aca. Oh, oke. Tapi dari SMP Eben kalau tidak salah. Hah? Oh, bukan. Bukan SD. Yang mana yang bukan SMP? Aca ya? Oh, tapi ya. Ya kayaknya yang sering dengar ya oke. mereka berdua. Iya. Bagaimana Kire? Sip ya, oke. Sudah aba-aba 2 jempol berarti fix ya, bukan fiktif ya. Oke. Terima kasih Pak Ijat. Saya ke Pak Pendeta. Iya. Nama pertama, Pak. Iya. Puji Tuhan karena Preti dia suka bergaul ya. Iya. Dan saya sampai hafal teman-temannya karena cuma diminta 2, sebenarnya saya bisa sampai 50 bisa. Iya, oke. Tapi karena cuma diminta 2 ya. Iya. Itu ada namanya Pay ya, itu mereka dari pertemuan yang luar biasa dan ada satu namanya Kasih. Gitu. Kasih. Oh, oke. Jadi ada, betul ya? Berarti ini teman-teman di sekolah, Di gereja? sekolah, di Eben. Oh di Eben. Ada hadir di sini enggak? Oh Kasih ada, coba angkat tangan Kasih. Oke, terima kasih ya untuk kehadirannya. Oke, baik. Jadi kalau mau lihat untuk challenge pertama sudah bisa dilewati ya. Dan memang berarti bapak-bapak sekalian dengan kesibukan yang ada masih bisa melihat ya ini aktivitas anak-anak. Anak saya bergaul dengan siapa ya? Oke, luar biasa. Ini patut dicontoh oleh saya karena saya juga orang tua muda ya. Tidak ada alasan untuk tidak mengenal anak ya, gitu ya Bu ya. Oke. Challenge yang kedua yang terakhir. Kalau tadi saya ke Pak Alfred, saya ke Pak Icat dulu ya. Pak Icat, ya. Boleh sebutkan kira-kira hal apa yang paling tidak disukai oleh Kire? Ya. Oke. Yang dia tidak paling sukai adalah sebenarnya orang tua yang orang tua yang mengatur-ngatur. Ini agak heran juga saya sebagai bapaknya. Oke. Dia bilang kemarin kalau mau pergi sekolah jangan bawa togor ya Pak kita. Oh ya. Oh begitu. Padahal diundang sebagai orang tua ya, Iya. seror. Iya. Tapi bilang jangan bertegur, Pak. Oke, ya. Mana wali kelasnya perlu diperhatikan nilai sikapnya. Oke, lanjut, Pak. Ya, jadi itu ya. Iya, kira-kira itulah yang karena memang ya sudah SMA. Jadi saya kira ini juga tantangan buat orang tua. Ya. Oke. Makasih. Terima kasih. Ya, oke. Ya, jadi kira tolong diperhatikan ya. Jadi disampaikan Papa tadi. Ya, oke. Saya juga mungkin waktu sekolah dulu pas orang tua ke sekolah kadang-kadang rasa apa juga ya. Apakah ini memang bawaan tutur anak muda tapi saya kurang tahu tapi memang perlu kita berpikir bijak ya ketika orang tua hadir datang ke sekolah ya itu adalah salah satu bagian karena orang tua itu bagian dari sekolah itu sendiri ya. Tapi saya yakin Kira ini anak manis di rumah pasti ya Pak ya. Iya. Anak manis pasti ya. Oke, terima kasih sekali lagi Pak Icat. Saya ke Pak Pendeta Alfred. Mungkin sudah ada kontak mata dengan Preti. Ya. Ini hal yang paling tidak disukai ini sama pertanyaannya. Apa Pak? Oke, saya bukan iseng ya kalau di rumah karena memang mungkin karena kesibukan tugas ya sebagai pendeta, sebagai dosen ya kadang waktu kurang. Tapi karena di rumah itu ketika quality time ya, ketika ada sama-sama kita suka iseng, suka japici DP pipi gitu. Oh begitu ya. Karena bagi saya mengakrabkan diri dengan anak, karena laki-laki pertama yang dia cintai kan harus ayah gitu ya. Siapa laki-laki kedua? Belum ya. Belum waktunya ya. Nah, itu saya jadi kalau kita pas pici, dia kejar itu. Oh. Dibalas juga Pak? Bukan. Dikejar dibalas atau? Iya, dia suka apa ya? Suka manja begitu ya. Jadi manja. itu yang dia enggak suka kalau pas dia lagi apa ya? So cewek-cewek waktu ini Pak Iya, ya. betul. Oke. Baik, jadi luar biasa berarti ya Ibu Kepala Sekolah, orang tua murid kita ini memang
cukup mengenal anak-anak mereka di tengah kesibukan. Bapak Icat sebagai pemerintah, wakil wali kota, Pak Pendeta Alfred selain melayani juga sebagai akademisi, tapi masih bisa punya waktu untuk cukup mengenal anak-anak mereka, ya. Dan ini jadi tantangan buat kita semua ya, tantangan buat para orang tua yang mungkin sedang menyaksikan atau akan nanti menyaksikan bagian ini jadi tantangan buat Bapak Ibu sekalian ya. Di tengah kesibukan Bapak Ibu, kita harus tahu bahwa peran kita sebagai orang tua harus hadir seutuhnya, ya, harus hadir seutuhnya. Sekolah ini bukan tempat penitipan, tapi sekolah ini adalah mitra kerja yang Tuhan berikan kepada kami untuk kita bisa bersama-sama bermitra mendidik anak-anak yang Tuhan titipkan buat kita, dan sekolah ini dipercaya oleh bapak-bapak sekalian untuk mendidik, baik secara akademi maupun spiritual. Oke, saya pikir challenge-nya cukup ya Pak. Oke, sudah bisa membuat saya lebih rileks sekarang. Oke, saya langsung ke segmen 1 Pak ya. Ini saya lagi kepo-kepo juga, karena waktu di Ebenezer, saya di Ebenezer 2013 saya ditempatkan di SD. Setelah itu di SMP, sekarang di SMA. Saya kebetulan ketemu dengan Kire dan juga Preiti di sana. Jadi ketemunya di SD, ketemu lagi di SMP, walaupun Kirenya di SMP 1 ya, Preiti tetap di SMP 2. SMA ketemu lagi. Kita pikir kalau orang Manado bilang ini dompet orang tua, ya bosan-bosan lah sekolah di NCKB. Oke, saya jadi kepo ini. Saya mau ke Pak Richard dulu mungkin. Pak Richard, apa alasan Bapak sebagai orang tua tentunya itu mempercayakan Kire anak Bapak ini sekolah di Ebenezer? Karena saya tahu mungkin dari TK kalau tidak salah. Iya. Dari TK sampai SMA. Itu kenapa Pak alasannya? Ya, saya kira kalau dulu memang saya sama mamanya Kire ini latar pendidikannya kan berbeda. Kalau mamanya Kire itu dia dari TK sampai SMA itu di sekolah Katolik ya. Kalau saya dari SD, SMP saya di lab school IKIP. Tapi sekolah itu bagus, tapi bubar ketika dia pindah ke jadi Unima di Tataran. Jadi untuk mensekolahkan di sini itu ide oma dan opanya Kire, karena menganggap bahwa ini orang tua kan, dia bilang kalau di Manado itu iya opa dan omanya. Kalau di Manado sekolah paling bagus itu Ebenezer. Boleh berikan tepuk tangan dulu ya. Oke. Kalau opanya dulu dari Tabita, dari persekolahan Kristen dulu Tabita, tapi Tabita kan di bawah sini. Tapi dia bilang Ebenezer. Jadi dari SD Kire dan kakaknya itu di Ebenezer. Gitu. Sampai sekarang jadi. Ya, makanya kalau orang bersyukur sekarang. Kita juga kalau Ebenezer dulu zaman SMA, pendeta Sir kan terkenal bola basket. Tentang bola basket. Jadi sering mendengar juga banyak teman-teman juga seangkatan saya yang Ebenezer. Kebetulan dulu Ebenezer ini waktu seangkatan saya ini saya di SMA Kristen di PKM. Kalau di Cerdas Cermat kita bersaing. Dulu di seangkatan saya itu kan ketua senatnya, ketua OSIS-nya almarhum Ibu Teli Canggulung. Oh iya. Ya, almarhum pernah jadi Bupati Mitra. Jadi kalau waktu dulu saya kalau anak Eben itu ya almarhum Ibu Teli, ada beberapa juga yang saya kenal. Tapi ya kita kira orang bersyukur pendeta karena anak-anak kita diberi pendidikan di sini. Saya ada pengalaman memang waktu pertama kali datang sini ikut parenting, saya masuk aula saya naik dari sini. Kalau saya memandang ke arah kanan, itu di atas ditulis ya, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Makanya kita kira orang bersyukur orang disekolahkan di sini. Iya, begitu Sir Rory. Oke, terima kasih Pak. Pertanyaan yang sama dari Pak Icat saya alamatkan ke Pak Alfred.
gimana? Alasannya ini dari Iya. TK juga ya. Iya, dari TK ya. Dari TK juga. Mungkin beliau melihat dari sudut pandang yang berbeda dengan saya. Iya. Kalau kami pendeta itu ada keuntungannya, Pak. Karena Ada ada keuntungan. diskon gitu. Oh, ada diskon ya. Itu Pak Wali. Oh, ada diskon. Iya. Coba maaf saya potong. Oke. Ya Pak Direktur mungkin kalau sempat nonton ini Oh tetap iya, dipertahankan betul. ya. Iya. Jadi sebenarnya ini bukan hanya mau menyampaikan kepada pihak sekolah tapi juga kepada orang tua yang nonton di channel ini. Jangan ragu-ragu kalau mau menyekolahkan anak kita di sini. Ini bagi saya pendeta memang itu keuntungannya, ada diskon. Tapi bukan itu sebenarnya yang dicari ya, paling utama. Karena ini soal pendidikan karakter. Tadi sudah disebutkan oleh Pak Wawali tadi ya, bahwa takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Itu menjadi moto, begitu ya Ibu ya. Dan karena itu kenapa saya memilih menyekolahkan anak-anak saya, karena memang dua-dua dari TK sampai sekarang masih di sini. Bahkan yang tua juga sudah menawarkan, Pak kalau ada universitas kami akan masuk di situ, begitu ya. Jadi sebenarnya tantangan juga untuk pihak yayasan, Iya, betul, mampu enggak menghadirkan ini sehingga anak-anak kita mereka dari TK sampai universitas mereka ada di sini. Ya. Jadi itu pilihan kami, pilihan yang tepat ya, karena bukan hanya soal pendidikan, pasti kualitas pendidikan itu luar biasa di Eben, tapi yang terutama adalah karakternya, bagaimana takut akan Tuhan, karena takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Iya. Itu sih saya, thank you. Oke. Ya, terima kasih Pak Pendeta. Jadi ini juga jadi masukan buat kami ya, yayasan tentunya. Tapi minta doanya juga ya. Semoga ke depan kami Yayasan Ebenezer bisa menghadirkan Universitas Kristen Ebenezer. Amin. Amin. Ibu, ya, Ibu Gembala, boleh? Ya, mari Bu, saya undang, Ya. ke depan. Ya, kayaknya Ibu ingin menyampaikan sesuatu. Iya, oke. Iya, karena sebelum menjadi gembala di SMA Ebenezer, saya ditempatkan oleh Gembala yayasan setia. di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi. Ya. Di Setia. Dan perjuangannya lembaga Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi itu sudah akreditasi B. Jurusan baru 2 jurusan yaitu akuntansi dan manajemen. Kedua-duanya juga sudah akreditasi B. Ya. Jadi semua ijazah sudah sama dengan universitas lain. Dan sudah 2 tahun ini kami berjuang untuk ke universitas dan masih ada 1 jurusan yang sementara diperjuangkan, sehingga sangat diharapkan sebenarnya kami tahun ini sudah akan masuk untuk ke universitas, Pak. Ya. Jadi sangat diharapkan tahun ini sudah bisa lolos karena sudah didikti. Tinggal 1 jurusan, tinggal cari dosennya karena dia tadinya sudah melamar kemudian keluar lagi, jadi harus cari lagi itu begitu. Bisa Ya. di sini Bu, Ya, jurusan apa itu? ada, minta maaf, ada jurusan teknik, lalu ada 5, harus 5, toh jadi ada 3 Ya. jurusan yang sementara. Ada kedokteran ya Bu ya? Oh, kedokteran belum. Kebetulan ada dokter Richard. Ya. Belum sampai di situ, sangat diharapkan kalau Ya. bisa. Memang kami sebenarnya menginginkan untuk membuka perawat ya, jurusan Oh, ya. keperawatan sebenarnya. Keperawatan. Ya, dipikirkan Ya. tetapi pada akhirnya masih berorientasi kepada teknologi yang sekarang sedang digalak-galakan oleh pemerintah juga sampai kepada bidang studi. Dan sekolah tinggi kami bagi yang kalau biasanya dikti yang di Gorontalo pusatnya anak-anak Ya. Kopertis. ya, Ya. Kopertis 16 ya. Kopertis 16. Anak-anak kami tahun yang lalu sudah mendapatkan KIP 8 Iya, iya. orang. Ya, KIP. Jadi sampai semester 8 mereka dibiayai Iya. oleh pemerintah. Jadi sebenarnya kualitas
daripada sekolah tinggi ini tidak kalah dengan Fakultas Ya. Ekonomi Unsrat. Ya, begitu. Jadi doakan supaya kiranya tahun ini atau tahun depan sudah hadir Universitas Kristen Ebenezer. Ebenezer. Amin, amin. Tuhan, amin. Amin. Amin, amin, amin. Ya oke, terima kasih Bu Gembala. Ya, dan seperti yang disampaikan Ibu tadi ya, kita semua warga Ebenezer ya terus menopang dalam doa supaya apa yang menjadi kerinduan kita bersama ada hadir Universitas Kristen Ebenezer. Saya yakin waktu Tuhan pasti yang terbaik. Amin. Oke, baik Bapak Ibu sekalian, kayaknya kita segmen 1 sudah selesai. Kita langsung masuk ke topik kita yang paling kita tunggu-tunggu tentunya ya. Oke, jadi tema kita Indonesiaku, Indonesiamu, Indonesia kita bersama. Ini jadi sebuah pertanyaan, apakah memang benar ya Indonesia ini adalah Indonesia milik saya, milik kita, ataukah Indonesia ini diklaim cuma milik dari kelompok tertentu, golongan tertentu dengan dalil kami yang berjuang paling banyak berjuang seperti itu. Nah, kita sadar Indonesia ini pluralitasnya cukup tinggi ya, keberagamannya cukup tinggi. Saya mau ke Pak Richard dulu. Pak Richard menyadari tentang bagaimana keberagaman yang ada di Indonesia ini kan menjadi sebuah peluang untuk menjadi sebuah kekuatan sebenarnya. Ya. Tapi kalau kita lihat belakangan ini seringkali terjadi gesekan-gesekan antara mereka yang berbeda, entah itu agama, suku dan lain sebagainya. Sehingga jadi pertanyaan buat kita, bagaimana seharusnya ini karena kita dunia pendidikan ini memberikan sumbangsi dalam merajut kebinekaan di tengah keberagaman yang ada di Indonesia. Ya. Ya. Terima kasih Sir Rolly. Saya kira ini tantangan bagi kita seluruh kalau kita bicara konteks saya juga sebagai pemerintah, juga tentu sebagai orang tua murid, saya kira ini tantangan besar karena sekarang kalau kita berbicara keragaman dan kebinekaan ini saya orang tidak mau bilang ini lagi krisis, tapi ini adalah satu tantangan di mana orang harus merajut lagi, orang harus merekatkan lagi ini kebinekaan ini di tengah-tengah masyarakat dan dimulai dari dunia pendidikan. Ya, kita sangat percaya sistem pendidikan dan dunia pendidikan ini masih hal yang terbaik ketika kita mau merajut dan mengembangkan awareness, kesadaran kita tentang kebinekaan. Dan saya kira kita mau mempunyai kemauan. Ya, kalau contoh kecil aja, ini acara ini, event ini yang perlu orang bikin sebenarnya di apa yang bisa dilaksanakan dunia pendidikan dalam merajut kebinekaan ini. Wah, kalau orang baca beberapa hari yang lalu ada berita di SMA di Jakarta itu gurunya itu dimutasi karena dia menyuruh memilih ketua OSIS yang non agama tertentu. Nah ini kan ya kalau tidak bisa dibilang krisis ya ini tantangan di dunia pendidikan. Beberapa hari lalu ini Pak Pendeta, beberapa hari lalu kita Satpol PP Kota Manado ini melaksanakan razia di kawasan Megamas, adik-adik sekalian, khususnya kepada pemuda remaja yang melaksanakan aktivitas ngelem, ehabon. Nah ini ketika razia ada pendeta, ada 4 orang pemuda usia pelajar SMA yang berhasil ditahan. Nah ini dikembalikan kepada orang tua dan kita Pemkot mengasesmen melalui camat, lurah sampai tokoh-tokoh agama. Nah ini yang menggembirakan, ada hal yang menggembirakan tapi kan negatif. Ini ngelem, ehabon. Ini 4 orang anak ini
tinggal di lorong, satu lorong, dorang pe agama, dorang pe etnis ini, ampo orang ini berbeda-beda. Nah ini ada menggembirakan juga ada menyedihkan. Dorang ini keberagaman ini, kebinekaan ini 4 orang pemuda ya usia SMA sama dengan adik-adik. Ini beda agama, beda golongan. Tapi satu tujuan ngelem ya. Iya. Beda suku. Pendeta. Jadi, Ya, jadi ada yang Ehabon Muslim, menyatukan. ada yang Kristen dan golongannya ini beda-beda. 4 orang sama, tinggal sama-sama. Ya Pak Wali Kota, Pak Andre bilang ini sebenarnya menyedihkan juga tapi menggembirakan. Dorang 4 ini berbaur, batamang, satu lorong. Tapi berbaur dalam Ehabon. Nah ini yang Jadi Ehabon yang mempersatukan. ya, Ehabon yang mempersatukan. mengeratkan. Nah ini adik-adik sekalian juga bagi dunia pendidikan kita juga bagi orang tua. Nah, ini kalau di Manado sebenarnya kita sangat kuat kebinekaan kita. Sangat kuat. Jadi bohu sami yang ada di Kota Manado ini tetap terjalin. Tapi ya tantangan-tantangan kita ya seperti itu. Makanya kita masih tetap percaya kepada dunia pendidikan, sekolah ya. Untuk mengembangkan kebinekaan ini. Pengalaman juga ada cerita 2 hari lalu. Saya dan Pak Wali Kota lagi senggang bicara juga tentang kebinekaan. Ada suatu cerita yang menjurus kebinekaan. Pak Wali Kota ini dia sekolah dari kecil sampai SMA di Manado, di persekolahan Katolik. Nah, dia kuliah di Amerika. Ketika dia kuliah di Amerika, dia bergaul dengan orang-orang Indonesia yang dari Jakarta, dari Surabaya. Pak Wali cerita bahwa pada saat itulah dia tahu bahwa ada pribumi dan non pribumi, pendeta. Dan itu sangat kental di pergaulan mahasiswa Indonesia di luar negeri. Ada pribumi dan pribumi. Iya, Pak Wali Kota bilang, kita di Manado enggak dibedakan soal itu, ya. Dia beragama lain, dia kuliah di sekolah di persekolahan Katolik tidak dipermasalahkan. Dia dari etnis berbeda, berkawan, bersaudara, teman bermain etnis. Tidak ada istilah pribumi dan nanti di luar negeri dengan setelah bergaul dengan ini orang-orang Indonesia, adik-adik yang sekolah di sana baru ada istilah pribumi dan non pribumi. Jadi kalau non pribumi ya pergaulannya tidak dengan pribumi. Nah ini ya saya kira kalau di Kota Manado kita memperkuat dan tentu dunia pendidikan ini orang masih percaya ini bisa menjadi dasar jadi ke depan supaya adik-adik yang bersekolah di Ebenezer ini juga bisa merasakan dan melaksanakan semangat kebinekaan ini. Ini mau jadi pemimpin. 10-20 tahun depan saya Pak Pendeta ini mungkin sudah jadi orang tua, sudah usur. Ya kalian-kalian yang menjadi, kan semoga membawa jiwa nasionalisme dan kebinekaan di sebagaimana adik-adik ini mau jadi orang-orang yang berguna, orang-orang penting. Ini jiwa kebinekaan ini harus kita bina supaya dorang tahu ini dididik di persekolahan Kristen Ebenezer Manado. Ketika menjadi lulusan Ebenezer di masyarakat tahu tidak membeda-bedakan, saling menghargai dan menghormati. Saya kira itu seroli dari saya. Oke. Benar sekali Pak. Terkait juga dengan kurikulum Merdeka kan, ada profil pelajar Pancasila. Salah satu elemennya berkebinekaan global. Iya. Oke, jadi kita sebenarnya bersyukur ya karena pemerintah juga sudah mau mencoba mengakomodir itu dengan kurikulum Merdeka. Ada profil pelajar Pancasila ya, sehingga hal-hal yang kelihatannya bisa merusak kebinekaan yang bisa saja lahir di dunia pendidikan kan, seperti yang Bapak sampaikan tadi kan ada oknum-oknum tertentu ya
Kalau nggak salah di daerah lain juga ada misalnya ada siswa yang dipaksa harus menggunakan atribut keagamaan. Padahal dia bukan dari agama tersebut, ya itu dipaksa, diduga dipaksa kalau nggak salah seperti itu beritanya. Kita bersyukur Ebenezer tetap ada dalam identitasnya sebagai sekolah Kristen tanpa harus menciderai kebinekaan dalam hal tertentu setuju. ya. Kita bersyukur kita tahu juga kita ada di mana dan keterpanggilan kita tetap spirit kalau Ebenezer sekolah penginjilan sebenarnya. Spirit penginjilannya tetap ada, tetapi jiwa nasionalisme tetap terus dibakar ya. Karena kalau di Ebenezer itu kita ada kegiatan-kegiatan seperti berbagi kasih ya. Biasanya di bulan Desember atau di Pasca gitu. Oh iya, project ya. Iya, kita. Iya, nanti jadi memang kita melihat kita punya peluang, ini dunia pendidikan punya peluang untuk terus bagaimana membekali spiritualitas mereka untuk peduli kepada sesama, dan kepedulian itu tidak hanya sebatas ya kita ada di golongan agama kita, tapi melihat saudara-saudara kita ya, karena Tuhan bilang kan kasihilah sesamamu manusia, tidak ada batasan di situ ya. Oke, jadi itu yang bisa kita ambil dari Pak Richard. Jadi Anda ini calon pemimpin masa depan ya. Calon-calon pemimpin masa depan kepada Andalah semua diberikan tanggung jawab ya untuk bagaimana merajut kebinekaan ke depan ya, seperti itu. Oke, terima kasih Pak Richard. Saya ke Pak Alfred ya. Tidak jauh beda dengan pertanyaan dari ke Pak Richard tadi. Saya ingin melihat bagaimana perspektif Pak Alfred dalam melihat keberagaman itu di dalam perspektif iman Kristen. Karena sempat saya ada cerita yang familiar di Alkitab ya, orang Samaria yang murah hati. Ini orang Samaria kan kalau historisnya kan Pak ya, tidak memiliki relasi yang baik dengan orang Israel, orang Yahudi. Karena ya mereka dianggap kawin campur apalah ya dalam Alkitab yang kita pakai, seperti itu. Tapi Yesus memakai orang Samaria sebagai ilustrasinya begitu. Ini menebus batas Bu ya. Bagaimana Pak dari pandangan ini melihat kebinekaan? Sebelum saya masuk ke sana, kita perlu sadar di Sulawesi Utara ini ada beberapa istilah yang sering digunakan. Misalnya kalau mau belajar usaha, belajar kepada orang Cina gitu ya. Modal 10.000 bisa jadi 100.000 gitu ya. Kalau mau belajar naik kelapa, belajar pak orang Sangir gitu ya. Karena orang punya keterampilan itu. Tapi kalau mau belajar bakobong, naik cingke, itu belajar pak orang Minahasa. Tapi kalau mau jual, belajar pak uti-uti. Setidaknya itu sudah mewakili kita. Keberagaman ya. Keberagaman. Tetapi kalau berbicara dari soal iman Kristen, ya, kita tidak bisa mengatakan bahwa di Sulawesi Utara itu misalnya hanya kita yang Kristiani misalnya. Sehingga kita akan melupakan orang yang punya agama yang lain. Tidak bisa. Ya. Di Sulawesi Utara, khususnya Kota Manado, Bapak Wali Kota dan Bapak Wakil Wali Kota menjadi pemimpin daerah ini, ya dari sisi itu saja sudah beda ya Pak ya. Iya. Tetapi justru ternyata kita disatukan di sini. Kalau berbicara tentang iman Kristen, mengacu kepada orang Samaria yang murah hati, saya rasa tidak hanya soal ketika ada yang ditolong, ya. Ketika imam lewat, mereka mengabaikan orang ini yang dirampok, ya. Kemudian juga orang Lewi lewat dan orang Samaria yang menolong. Tapi juga kita ingat kisah di Injil Lukas tentang 10 orang kusta. Ya. 10 sembuh, yang datang cuma 1, yaitu orang Samaria yang menurut Yesus itu dianggap asing. Jadi sebenarnya saya mau katakan kisah ini juga menurut pandangan iman Kristen sama seperti kisah seorang perempuan dari Siro Venesia. Yang sebenarnya dia membutuhkan kesembuhan untuk anaknya. Ya, dia bilang Yesus menyuruh dan mengatakan dia itu dengan tegas, ya. Tidak mungkin anjing bisa makan, ya, sama-sama. Tapi dia bilang, tapi remah-remahnya juga itu dimakan. Nah, ini soal iman. Jadi kalau berkaitan iman Kristen dengan pendidikan, nah, kita harus mengatakan puji Tuhan Ebenezer jagonya, ya. Karena dunia pendidikan yang di dalamnya diterapkan soal iman Kristen.
ya. Tanya mungkin semua siswa-siswa yang ada di sini, bagaimana pengalaman mereka? Setiap hari mereka harus ibadah pagi-pagi, mereka harus membaca Alkitab. Bahkan anak saya kalau dia mau pimpin ibadah ya, Pak Wawali, dia harus tanya dulu, Pak, ini kira-kira latar belakangnya apa? Kok disebut begini? Kemudian ada pertanyaan begini. Papa bisa jelaskan enggak? Supaya kalau kita mau jelaskan ke teman-teman ini bisa paham bersama. Bayangkan ya, dari SMA saja, jangan kan SMA, SMP saja mereka kayak evangelis gitu ya. Ya, mereka sudah betul-betul dipersiapkan secara iman. Sehingga saya mau bilang kunci ketika mereka betul-betul tekun dan takut akan Tuhan, mereka tidak hanya dijamin kesuksesannya. Karena Alkitab sendiri yang bilang, masa depan sungguh ada dan harapan tidak akan hilang. Itu. Amin. Gitu. Jadi luar biasa ya. Jadi kehadiran kita sebagai orang Kristen di tengah keberagaman, itu Alkitab sudah jelas mengajarkan tentang bagaimana kita harus bersikap dengan keberagaman yang ada. Tapi dalam satu sisi kita bisa terbuka, tapi mungkin ada bagian-bagian tertentu kita boleh dikata dalam tanda kutip ya, kita tetap eksklusif. Eksklusif dalam hal ini apa? Iman inti dari kekristenan. Misalnya ya, saya tidak bisa menawar-nawar lagi bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan juru selamat. Itu tidak bisa ditawar-tawar. Kalau itu militan, Pak. Militan, iya. Itu tidak bisa ditawar-tawar, Pak. Itu tidak bisa kalau bilang anggaplah ya karena kita beragam ya itu ada bisa kompromi ya, itu tidak bisa. Di ranah itu teman-teman itu tidak bisa untuk dikompromi. Jangankan saya pendeta, pasti Iya. Dokter Richard pasti akan mengatakan hal yang sama. Iya. Karena terkadang toleransi itu kebablasan. Iya. Beberapa orang kebablasan. Oh, orang gua semua basudara. Nah apa biar ya, itu Yesus juga seperti itu ya. Karena kita bicara forumnya di sekolah Kristen, jadi kita lebih ke sana. Ya. Atau mungkin Pak Wawali ada mau tanggapan? Ya, saya kira saya setuju kalau pendapat ini. Makanya sebagai persekolahan Kristen, Ebenezer itu memang menanamkan secara keimanan itu kan maksudnya mutlak ya pendeta ya. Kita kan mutlak sebagai Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang hidup ya, yang menebus dosa kita itu mutlak. Nah ini yang tentu kalau kita anak-anak ini akan menghadapi kehidupan di luar persekolahan ini. Nah cara menghandle toleransi ini yang kita kira supaya, karena kalaupun ada istilah kebablasan, mereka ini sudah kuat. Mereka ini sudah kuat, dipersiapkan dari keluarga, di sekolah, ya. Makanya kalau saya mengutip omanya Kire, dia selalu bilang supaya anak-anak ini terus terjaga. Di rumah mereka beribadah, di sekolah mereka beribadah. Jadi dimanapun mereka berada itu mereka tetap hubungan dengan Tuhan. Firman Tuhan tetap ada. Karena mereka nanti akan kuliah di tempat lain yang mungkin bukan persekolahan Kristen. Mungkin mereka kuliah di Jakarta atau kuliah di mana, tapi dasar keimanan mereka itu sudah kuat. Termasuk juga bergaul. Ya saudara-saudara kita ada yang Muslim, saya kira kalau Limnado. Ya kalau kami ada. Ya om saya Muslim ya, dan ketika ini tidak menjadi masalah karena mereka tahu mau mempengaruhi sebagaimanapun iman kita itu ada. Nah Jadi itu yang apalagi apa yang sebenarnya mau diragukan oleh yang menyaksikan ini. Ya. Cepat sekolahkan anaknya di Ebenezer. Ya, saya biar kira itu itu punya dasar yang kuat begitu ya Pak Wawali ya. itu. Kalau saya sih memang secara pribadi itu kita bukan tanggung jawab orang tua. Betul. Kecuali kalau pendeta. Ya. Kalau orang yang awam ya
Bukan orang mau menyerahkan ngoni pe ibadah-ibadah nanti sekolah yang atur. Bukan seperti itu, tapi kita kira orang juga harus mempersiapkan mereka. Jadi Pak, nilai-nilai kekekalan yang didapat di sekolah itu kelak dorang bawa dimanapun mereka nantinya melanjutkan studi. Ya, Begitu ya. pasti. Iya. Jadi nilai-nilai atau value kekristenan itu tetap mereka bisa bawa ya. Ketika ada sinkronisasi lah dari apa yang diajarkan di sekolah dan diterapkan di rumah. Karena harus kami akui bahwa memang cukup sulit ya saat ini ketika kita mau membina karakter siswa, tapi orang tua absen di rumah. Dalam hal membangun karakter. Jadi yang diajarkan seperti ini di rumahnya tidak seperti itu ya, sehingga kami dari pihak sekolah sering apalagi sekolah Kristen, identitas kami sebagai sekolah Kristen agak kesulitan seperti itu di masa-masa sekarang itu. Tapi bersyukurlah masih banyak orang tua yang sadar tahu bahwa sekolah itu adalah mitra. Mitra untuk kita bersama-sama mendidik anak yang sudah Tuhan percayakan kepada kita. Seperti itu ya. Oke, saya beri kesempatan kepada teman-teman semua yang ada di ruangan ini untuk memberikan pertanyaan kepada narasumber kita di depan. Ya, oke, ada yang mau bertanya? Silakan. Nanti dapat voucher. Oh, ada. Oke. Ada. Silakan maju ke depan. Kita berikan tepuk tangan. Oke. Kapan lagi mau disuruh Pak Wawali? Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Sebelumnya saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Gracia Suselisa dari kelas 12 Sosial 2. Jadi pertanyaan saya Pak, dengan kondisi kami sebagai remaja yang masih labil dan gampang terpengaruh, bagaimana sih Pak cara kita sebagai remaja untuk mengimplementasikan kebinekaan Tunggal Ika itu di dalam kehidupan sehari-hari? Dan bagaimana mengatasi penyimpangan atau pelanggaran itu sendiri di dalam lingkungan kita dengan tidak terpengaruh oleh teman-teman yang masih melanggar? Dan juga bagaimana cara agar kita memiliki pendirian yang teguh dalam mengimplementasikan sikap Bhinneka Tunggal Ika? Terima kasih. Wow, keren. Tepuk tangan untuk Gracia. Oke, thank you. Ya, silakan. Tadi ditanya ke siapa ya? Kayaknya kedua-dua. Kedua-dua ya, oke. Kita mulai dari Pak Chat ya, silakan. Ya, saya kira untuk Gracia dan teman-teman lain supaya memperkuat itu tidak ada jalan lain buat orang mesti belajar baik-baik. Ini belajar pendidikan formal ya. Belajar firman Tuhan. Ya ini mesti belajar baik-baik. Nah, ini Gracia supaya orang bisa saya kira kita mau koreksi Gracia. Kita kira kalau anak-anak Eben ada yang labil kayaknya. Karena di sini stabil semua. Anak-anak yang ada anak-anak galau di Eben ini. Jadi ada galau ya. Iya. Kadang di waktu-waktu tertentu. Mungkin ya ada. Iya. Jadi ketika orang kuat secara keilmuan di sini, kemudian orang juga belajar firman Tuhan di sini, ketika kita mengimplementasikan di pergaulan, ya, di pergaulan orang tidak akan terpengaruh lagi, ya. Ini ikan tude hidup di laut, di air garam, ya tuh pendeta. Markal orang mau goreng pada tetap mesti tambah garam karena tawar DP daging, ininya nak meresap, dia ada minum air laut. Nah itu orang mesti jadi begitu, tetap menjadi identitas anak-anak Kristen, anak-anak muda Kristen yang dididik di Ebenezer. Supaya ketika orang mau bergaul yang siapa, bukan orang yang mau tak ikut pada orang, tapi orang yang
mota iko patorang. Kita kira begitu, Zerol. Oke. Ya. Iya. Iya. Oke, sebelum saya ke Pak Pendeta Alfred, saat ini sudah bersama-sama dengan kita juga ada Bapak Gembala Sekolah, Bapak Pendeta, ya, ya. Oh, oke. Ada Bapak Pendeta Samgar, ya, dan juga ada Bapak Direktur, Bapak Indra. Ya, terima kasih juga untuk sudah boleh hadir di sini. Ya, oke, silakan Pak. Iya, menarik sebenarnya ya. Mereka harus jujur dan terbuka ya. Karena di masa-masa mereka ini pencarian jati diri itu luar biasa. Iser ya, Mem dan Pak Wawali. Orang tidak perlu harus bertanya secara spesifik kepada mereka. Tapi kalau istilahnya sudah mulai suka kepada lawan jenis, nah ini di masa-masa mereka sekarang gitu ya. Aduh, ganteng sekali dok dia. Aduh, cantik sekali dok dia gitu ya. Justru kadang dengan kondisi inilah yang membuat mereka seperti yang Mem bilang tadi. Bisa saja mereka ada di saat yang ya situasi tertentu untuk labil gitu ya. Karena sudah tidak konsentrasi ya, karena mungkin tidak dibalas chattingnya gitu ya. Ditunggu, tidak ada kabar dan lain sebagainya ya. Jadi kalau Gracia pertanyaan bagaimana mengantisipasi itu, sudah Dr. Richard sudah bilang tadi, bagaimana kita belajar dan terus belajar, tapi terutama sebenarnya membangun komunikasi dengan Tuhan yang baik ya. Karena kalau orang pinter dan pada akhirnya kita tidak searah dengan apa yang Tuhan mau, ini bisa bahaya. Ada banyak orang pinter, tapi justru kepintarannya dia pakai untuk hal-hal yang jahat. Ya, tapi kalau kita pinter, tetapi kita takut Tuhan, saya yakin seperti tadi disampaikan, kita bisa jadi berkat untuk teman-teman kita. Mungkin ya, Gracia bisa jadi bisa dikata sebagai pembimbing ya. Ketika ada yang bertanya, ya, ada yang mau konseling, Gracia bisa jadi konselor. Iya. Sudah juga ngana mau galau, bikin apa so? Mar dia nak sisi kabar pak kita. Bagaimana dong ini? Kita butuh DP kepastian. Di situ mungkin orang terek berdoa aja dulu, ya. Siapa tahu katu dia ada halangan, toh? Kelar berdoa tiba-tiba langsung dapat jawaban, gitu ya? Iya, kadang di luar orang kemampuan berpikir. Saya rasa itu sih, Sir. Ya. Oke. Ya, jadi Gracia ini sudah cukup menjawab ya pertanyaan-pertanyaan dari Gracia tadi. Ibu Kepala Sekolah, satu lagi ya. Satu lagi pertanyaan. Ya, silakan. Sudah ada yang angkat. Oke, sudah ada yang. Ya, silakan maju ke depan, kita berikan tepuk tangan dulu. Iya. Cerisa Sir, Rupang, ya. kalau kira deng preti, kalau orang mau bertanya nanti juga bertanya di rumah. Oh iya, tanya di sini. nanti bertanya di rumah Jo ya. Oke. Dari pertanyaan bebas. Silakan. Perkenalkan, saya Cerisa Rupang dari kelas 12. Untuk pertanyaan kali ini kan kita membahas tentang peran pendidikan dalam merajut kebinekaan. Nah, kita tahu kalau learning by book itu berbeda dengan benar-benar bereksperience-nya. Nah, bagaimana dalam pendidikan di Yayasan Ebenezer ini, di mana kita tahu kalau sebagian besar dari kita berasal dari latar belakang yang sama, dari orang Minahasa atau Manado, sebagian besar juga dengan kepercayaan yang sama, Kristen. Nah, bagaimana ini kita benar-benar merajut kebinekaan yang ada di Indonesia, di mana kita tahu negara Indonesia adalah negara dengan populasi orang Muslim terbesar di Indonesia. Apalagi sama seperti Pak Pendeta katakan tadi sebelumnya, cerita tentang orang Samaria yang baik hati, kita tentu dapat diajarkan di sekolah ini kalau kita benar-benar harus mengasihi orang lain, sesama kita, atau bahkan musuh kita. Tapi bagaimana benar-benar dalam kehidupan nyata kita sebagai siswa benar-benar menyatakan kasih itu tersebut saat di situasi ini pergaulan di luar rumah ataupun luar sekolah itu sangat dibatasi. Permisi. Makasih. Oke, thank you. Kita berikan tepuk tangan dulu untuk pertanyaan. Iya. Oke, Pak Pendeta mungkin menanggapinya bagaimana? Ini menarik ya. Saya rasa untuk menjawab itu saya punya pengalaman Pak Wawali ya. Ketika saya pulang gereja masih dengan
kondisi kolar ya. Tiba-tiba di tanjakan itu ada mikro yang mogok ya. Saya coba parkir di depannya dan bertanya, "Pak, kenapa?" "Aduh, ini mogok." Karena dia lihat kita pakai kolar, "Mogok Pak Pendeta." Jadi dia langsung kenal gitu ya Pak Pendeta ya. Jadi saya bilang, "Pak, gini, kebetulan di mobil itu ada tali." Jadi kita langsung membantu dia untuk tarik sampai di atas ya, di rata, dia menangis gitu ya. Dia bilang, "Pak, Bapak tuh enggak tanya kita itu agama apa, Bapak langsung tolong kita. Pak, kita ini Muslim." Saya katakan, "Kok masa Pak Pendeta bisa tolong saya gitu?" Saya bilang, dalam keyakinan saya, Yesus mengajarkan siapa saja kita harus mengasihi dan menolong. Jadi sebenarnya saudara, tanpa kita harus bertanya apa agama orang lain, kalau kita mau membantu, kita harus membantu. Ya, tidak ada kan siswa Ebenezer kemudian ketemu dengan siswa-siswa di sekolah lain kon tanya, agama apa ya? Ya. Pas ini ada kecelakaan, dia soba napas dua-dua gitu ya. Karena dia bilang kalau banapas satu-satu ya normal, kalau banapas dua-dua tuh begini. Gitu ya. Agama apa? Oh beda-beda tuh orang. Jadi lewat. Justru cuma, "Hai guys, ini ada kecelakaan." Nah, ini kecelakaan. Nah, ini aneh gitu ya. Jadi tidak bisa kita bertanya, justru kehadiran kita harus jadi berkat. Saya rasa dalam pergaulan kita yang terbatas dalam tanda petik ya, karena kita lebih banyak di sekolah, kemudian di rumah, hal-hal yang sederhana lah. Misalnya ketika kita ketemu orang ya, misalnya dia pakai kopiah atau dia pakai kerudung mau ke masjid, nggak masalah kalau misalnya kita pas pagi atau siang kita pulang sekolah ketemu, kita kasih ucapan selamat, kan nggak apa-apa. Justru saya bilang, memang sekolah di mana dia? Oh, Ebenezer. Memang luar biasa ya. Itu contoh. Mungkin Pak Richard punya pengalaman yang berbeda. Bagaimana Pak Richard? Ya, saya kira memang yang penting kita memperkuat ya keimanan kita di sekolah. Supaya ketika bergaul dengan yang beragama lain, bergolongan lain, orang tidak ada ketakutan atau fobia bahwa kita akan terpengaruh. Nah, ini kita perlu bergaul memang. Orang perlu bergaul supaya orang juga tahu kebiasaan-kebiasaan mereka itu apa, berarti kita tidak bisa mengganggu. Nah, ini kan ketika ada komunikasi, ada pergaulan, ini timbul pemahaman bahwa saya Kristen, dia golongan lain misalnya. Dan itu ketika ada pergaulan itu berarti kan kita sudah menjaga toleransi. Ya, toleransi ini kita kira bukan untuk mengikuti, tapi pengertian bahwa kita itu berbeda sebenarnya. Nah, ini kalau dari adik-adik semua yang ada di Ebenezer, saya kira makanya saya pengalaman dengan anak-anak saya tidak ragu ya, mereka bergaul dengan golongan lain, dengan agama lain, atau kuliah di luar. Nah, ini sudah dipersiapkan. Saya bersyukur ya di Ebenezer ini dipersiapkan. Ya. Begitu, Sir. Oke, terima kasih. Ibu Kepala Sekolah mungkin. Kalau dari Mem Keti menambahkan tadi seperti apa yang disampaikan oleh Pak Pendeta, bagaimana ada contoh tindakan sederhana ya, misalnya seperti yang Mem Keti ini berbagi pengalaman juga ya, seperti Pak Pendeta. Satu waktu antrian, nah kebetulan yang ada di depan Mem itu ibu-ibu yang menggunakan kerudung sambil memeluk anak. Nah, pada waktu itu sandal sepatu anaknya itu jatuh. Nah, kemudian saya enggak tahu, ternyata ada suaminya lagi mengawasi dari belakang. Tapi begitu melihat sepatunya jatuh, respon langsung saya ambil terus kasih pakai, dipakaikan ke anaknya. Nah, apa yang terjadi? Waktu itu Mem hanya membeli dus untuk kue. Nah, sementara kue itu harus segera dibawa karena orang yang mau alamat ya yang akan bawakan kue tersebut itu sudah mau berangkat. Iya. Nah,
waktu itu sudah dikejar waktu. Pas antrian, yang seharusnya ibu-ibu itu yang duluan, tiba-tiba suaminya dari belakang kasih tahu, mah kasih sama ibu-ibu yang di belakang dulu. Wah, sementara saya lihat barang ibu-ibu itu banyak sekali. Ya, akhirnya jadilah. Mem tanya, enggak apa-apa Bu. Ibu-ibu bilang, silakan suaminya suruh-suruh. Iya, ibu aja yang duluan. Dan akhirnya jadi Mem Kety yang duluan. Dan tidak terlambat intinya. Ketika sampai di alamat tempat mau bawa kue tersebut, memang sudah siap-siap mereka mau berangkat. Iya. Cuma tindakan sederhana. Iya, tapi itu ya. Jadi seperti itu, bagaimana tidak melihat latar belakang ya adik-adik ya. Terima kasih Sir. Ya. Ya, oke. Jadi kemungkinan juga ketika kita keluar dari lingkungan sekolah ini, mungkin ada yang menggunakan kendaraan umum, ya bisa saja pengalaman-pengalaman itu terjadi ya. Anda bisa langsung berinteraksi dengan mereka yang berbeda ya. Ini khususnya anak-anak kita, anak-anak kelas 12 yang nanti akan kuliah ya mungkin ada yang kuliah teologi ya, misalnya saja itu satu kebersamaan. Tapi kalau dia kuliah keluar, dia akan berjumpa dengan berbagai macam teman-teman yang baru, lingkungan yang baru. Ya, Anda sudah bisa memiliki patokan, pegangan bagaimana saya bisa berinteraksi dengan mereka tanpa ada kecurigaan, tanpa ada rasa takut, tapi tetap berpegang teguh dalam iman percaya kita, ya, tidak menanggalkan iman kita kepada Tuhan Yesus, ya. Oke. Iya, Tuhan pasti menolong. Jadi apa yang kita lakukan, kita percaya Tuhan terus menyertai kita, ya. Oke, saya ingin ke Ibu Kepala Sekolah. Sri Kandi kita ini dari tadi belum terlalu banyak kita korek ya. Oke, di bagian ini saya ingin ke Ibu Kepala Sekolah. Ebenezer itu punya visi ya, bagaimana mengejawantakan amanat agung Yesus Kristus itu dalam dunia pendidikan. Ya, lebih ke bagaimana mengimplementasikan itu, mengejawantakan seperti itu. Nah, Ibu bagaimana kira-kira? Iya, terima kasih. Tadi sedikit banyak juga lewat Pak Wali maupun Pak Pendeta itu sudah jelas mereka bisa saksikan sendiri bagaimana kehidupan spiritual anak-anaknya. Jadi kalau kita lihat implementasi ya, bagaimana mengejawantakan amanat agung Yesus Kristus dalam dunia pendidikan. Nah, dari misi tersebut kami memiliki 3 ya. Dari visi tersebut kami memiliki 3 misi. Misi yang pertama yaitu membina kerohanian peserta didik secara konsisten dan berkesinambungan. Nah, konsisten berarti tetap tidak berubah-ubah, berkesinambungan, dilaksanakan secara terus-menerus seperti yang tadi Bapak sudah menyampaikan bagaimana mereka mempersiapkan. Jadi ada firman Tuhan yang dibaca setiap hari, itu mereka bagikan di kelas, sharing bersama apa pesan-pesan firman Tuhan, dan itu juga ada tercantum dalam buku catatan mereka, ada My Spiritual Journal. Benar begitu ya? Semua ada ya? Betul ya? Iya. Nah, kemudian yang kedua, misi kedua bagaimana mendidik para siswa supaya mengerti serta memiliki karakter Kristus. Dalam hal apa? Itu di sekolah ada komunitas Shalom ya. Ya, jadi ada kelompok-kelompok tumbuh bersama, di mana anak-anak situ saling menguatkan, saling memotivasi, mendoakan satu dengan yang lain. Mungkin bisa mereka menceritakan pergumulan-pergumulan mereka, tapi yang pasti di situ juga ada guru mereka ya, ada fasilitator. Nah, ini terkait dengan bagaimana membina dalam hal ini membentuk anak-anak kita supaya bisa memiliki karakter Kristus. Dan ke depan ini program dari OSIS MPK juga ada Veritas Bensar ya, Veritas Bensar. Pasti kita sudah tahu Veritas itu terkait dengan kejujuran, truth, kebenaran ya. Jadi Veritas Bensar ini tadi sempat Mem Kety dengar Pak Pendeta bilang, wah sekarang di TikTok ya yang lagi naik daun. Nah ini Veritas Bensar ini Pak, jadi anak-anak
mereka membuat renungan-renungan, tentu dengan gaya bahasa anak muda tapi yang pasti santun, sopan. Nah kemudian itu mereka gunakan platform yang tadi, TikTok, itu nanti mulai di bulan September ya. Bulan September. Sir. Iya, kemudian yang ketiga, misi kami terkait dengan mengejawantakan amanat agung Yesus Kristus dalam dunia pendidikan, yaitu kami memiliki kurikulum yang namanya BBI, Pak, Bible Based Integration. Jadi integrasi Alkitabiah. Nah, integrasi Alkitabiah tentunya di sini berdasarkan tadi yang sudah sering kita sebutkan di awal. Moto kita kan takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Amsal 1 ayat 7a. Jadi di sini mencakup bahwa pengetahuan itu benar-benar adalah berasal dari Allah, dan bagaimana sebagai anak didik, bagaimana pengetahuan itu wajib dengan bijaksana kita gunakan untuk melayani Dia. Nah, di semua mata pelajaran ada integrasi Alkitabiah. Bukan sekedar mencantolkan ayat Alkitab saja. Nah, tetapi di situ bagaimana dibangun kesadaran anak-anak, pemahaman bahwa apa maunya Tuhan, apa kata Tuhan lewat materi yang disampaikan. Mem kasih contoh, Mem ini seorang pendidik guru mata pelajaran yang mengajarkan PPKN, Civic. Nah, dalam Bhinneka Tunggal Ika, Mem ambil ada firman Tuhan Matius 22 ya, tentang hukum yang terutama. Matius 22 ayat 39 itu bicara tentang kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi dalam konteks Bhinneka Tunggal Ika di sini ketika anak-anak diajarkan harus saling menghargai, harus saling menghormati, mengasihi satu dengan yang lain tanpa melihat latar belakang suku, agama, ras, antar golongan. Nah, itu bukan cuma murni pelajaran PPKN saja, tetapi memang benar firman Tuhan bilang begitu, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi bukan hanya sekedar mencantolkan materi ini, ayat firman Tuhan ini, tetapi bagaimana membangun kesadaran pemahaman bahwa apa maunya Tuhan yang harus kita lakukan sebagai anak didik terkait dengan materi atau mata pelajaran yang diajarkan itu ya. Iya. Oke, ya. Ibu Kepala Sekolah, izinkan saya menambahkan sedikit ya. Jadi kurikulum BBI ini, Bible Based Integration, sebagai wakil ketua. Iya, terkait dengan kurikulum BBI, Seroli ini juga wakil ketua ya. Untuk di kurikulum tim. ini. Ya, jadi kurikulum ini dia membentuk worldview Kristen. Worldview Kristen, cara pandang Kristen kepada para peserta didik ya. Mungkin sederhananya kita belajar teori Big Bang enggak tentang awal mula alam semesta. Kita akan belajar, tapi akan dikonfirmasi oleh kebenaran firman Tuhan. Jadi mereka tidak mentah-mentah langsung menerima teori Big Bang, ternyata alam semesta itu tercipta dari sebuah ledakan besar dan tidak ada campur tangan Tuhan. Kita mungkin tetap ajarkan itu, tapi ada nilai, ada worldview Kristen yang kita tanamkan di sana, sehingga ketika mereka belajar secara akademik, tahulah ada teori ini, tapi dalam iman Kristen kita tahu bahwa pencipta itu siapa. Iya, seperti itu ya. Oke, terima kasih Ibu sudah bisa memberikan tanggapan itu. Ya, kita ke pertanyaan selanjutnya ya, ke Pak Pendeta Alfred. Ya, jadi menurut Pak Pendeta, dari apa yang disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah tadi, bagaimana seorang pelajar Kristen, ya, seorang pelajar Kristen, profil seorang pelajar Kristen itu memaknai pluralitas. Karena tadi bicara tentang bagaimana visi kami Ebenezer mendidik secara di dalam iman Kristen, sehingga ketika pelajar Kristennya hadir di tengah pluralitas itu bagaimana dia harus memaknai itu. Ya, mungkin tadi sempat sedikit tersinggung. Nah, apa kita perjelas sekarang, Pak? Ya. Silakan. Kita harus back to Bible. Kembali kepada Alkitab, bahwa sejak dunia diciptakan memang kita sudah beda. Ya, karena itu memang ketika Tuhan ciptakan Adam, ya, Tuhan melihat bahwa segala sesuatu sudah dipersiapkan untuk Adam. Tapi Adam melihat, wah ini kok tidak ada yang sama seperti dia, manusia. Dan karena itu waktu dia tidur, Tuhan mengambil tulang rusuknya dan menutupnya dengan daging dan mengembuskan nafas dan jadilah perempuan.
Laki-laki dan perempuan kan itu beda. Jadi kalau kita akan paksa apa yang diinginkan oleh seorang perempuan dan juga harus dilakukan oleh laki-laki atau sebaliknya, itu tidak mungkin. Termasuk ketika kita melihat di dunia ini secara khusus di Sulawesi Utara dan Kota Manado, kita hadir di daerah yang kita sangat cintai ini. Ketika kita lahir kita sudah tahu bahwa ada perbedaan-perbedaan agama, suku dan ras. Kita tidak bisa pungkiri itu. Tapi bukan berarti ketika ada perbedaan itu kita meninggalkan iman kita. Yang sudah disinggung tadi oleh Pak Wawali adalah bahwa itu sudah menjadi dasar. Sehingga kemanapun anak-anak kita pergi, di sini mereka sudah ditempah dengan luar biasa. Apalagi program yang Ibu Kepala Sekolah katakan tadi, ya, mereka itu sudah dibekali. Bukan hanya penuh tapi full. Sehingga ketika tantangan ya datang menggoda mereka, perbedaan itu silakan. Tapi soal iman itu harga mati dan mereka tidak bisa diganggu gugat, ya. Saya rasa itu paling penting. Iya, ya. jadi ini sudah dipertegas ya. Jadi kita tahu bahwa ketika kita hadir di sini kita tidak sendiri. Ada perbedaan di sekitar kita, ya. Ada perbedaan suku, perbedaan, ya paling muncul agama lah, gitu. Bagaimana kita bisa terus menjalin kebersamaan, bergandengan tangan sekalipun kita berbeda, ya. Kalau saya teringat seperti ada kalau disulutkan orang punya bayang apa? Choir, paduan suara, ya. Paduan suara ini satu tumpukan dari berbagai macam jenis suara, warna suara. Sopran, alto, tenor, bass. Suara-suara yang punya ciri khas yang berbeda. Tapi ketika dipadukan ini menjadi sebuah irama yang luar biasa. Bukankah seperti itu ya teman-teman semua ya? Oke, jadi mari kita bisa melihat seperti itu ya perbedaan-perbedaan. Terima kasih Pak Alfred. Saya ke Pak Richard. Ini mungkin segmen terakhir kita ya. Di segmen terakhir kita ini Pak Richard, kita sudah sering mendengar industri 4.0 ya. Kalau di saya latar belakang gereja Gemim juga beberapa waktu lalu sempat membahas itu juga ya. Kita banjir informasi, banjir hiburan, tidak terbatas lagi. Nggak perlu ke bioskop, yang penting ada satu platform Netflix, Disney Plus dan lain sebagainya. Kita banyak ya. Apalagi anak-anak kita ini Pak Wali, ini ada yang K-lovers, K-pop ya, pecinta-pecinta ya. Kadang-kadang baku apa? Annyeonghaseyo, annyeonghaseyo apa ini ya? Oh ini pecinta Korea berarti ya. Model rambut, ya, cara berpakaian. Kadang-kadang kalau ketemu di mall ini enggak terlihat lagi, sampai ini tampilan berbeda ya. Nah ini dalam satu sisi ya kita tidak bisa mengelak dengan perkembangan yang ada. Tapi di satu sisi juga dalam dunia pendidikan melihat ini kayaknya sedikit menggerus spirit nasionalisme mereka. Mulai apa ya, semangat patriotisme nasional. Kalau dibandingkan dengan negara-negara lain seperti Amerika, Korea Selatan, Jepang itu anak-anak mudanya tetap berpegang teguh dengan spirit nasionalis. Apalagi Amerika Serikat misalnya ya. Nah, Pak Richard, seperti apa upaya yang dapat kita lakukan ya untuk membangun dan mengembangkan spirit nasionalisme pada pelajar di era industri 4.0 ini? Ya. Seroli, saya kira kalau di Kota Manado khususnya, ya, saya melihat bahwa dari awal saya sudah katakan bahwa sekolah ini, dunia pendidikan ini memang harapan terbesar kita untuk merajut kembali kebinekaan dan memperkuat nasionalisme kita. Ya, iya. Kita masih percaya dunia pendidikan ini sebagai satu tolak ukur bahwa ketika kita memperbaiki sesuatu hal yang salah atau hal yang keliru, kita harus kembali ke dunia pendidikan. Kita memperkuat, kita menambah menambah konten pendidikan itu supaya misalnya kalau kita sekarang mengembangkan nasionalisme, saya kira sekarang sekolah-sekolah sudah melakukan itu. Contohnya ya seperti kegiatan ini. Ini sangat berarti karena ketika Ebenezer membuat kegiatan ini, kemudian sekolah-sekolah lain juga melihat dan mengikuti kegiatan-kegiatan ini dalam rangka 17 Agustus hari kemerdekaan kita. Ini sudah ada
pengaruh yang baik sekali. Nilai plusnya. Karena kita juga harus menyampaikan kepada adik-adik bahwa nasionalisme itu bukan baru sekarang kita baru mengembangkan. Ini founding fathers kita sudah mengembangkan sudah menemukan konsep nasionalisme kita, pluralisme kita dalam Bhinneka Tunggal Ika. Dia dari Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika itu digali dari ini. Dan ya torang semua tahu ya, di para founding fathers itu yang menggali Pancasila ada Bung Karno, termasuk Bapak A.A. Maramis ya. Ini termasuk juga kebanggaan kita, dan ini harus Ibu Keti, kita sampaikan kepada mereka bahwa kita ini adalah bagian dari Indonesia yang menemukan Pancasila, dan Indonesia ada juga kita. Jadi orang bukan penyewa di negara ini, tapi orang ada tuan rumah, ya. Orang ada tuan rumah dan pemilik Indonesia sekarang dan adik-adik Indonesia di masa depan. Nah ini sekarang kan so cepat sekali ini arus informasi era digital 4.0. Torang mungkin tahun depan jaringan 5G sudah mulai kompleks ya. Nah ini polarisasi ini pemberitaan, makanya torang juga harus perbanyak literasi. Ya sekolah ini mempunyai tanggung jawab memberikan literasi yang sebanyak-banyaknya bagi para pelajar di sini supaya mereka bisa menyaring. Ini sangat cepat Pak Pendeta, karena untuk menyaring berita mana yang hoax, mana yang tidak, ini juga sangat susah ya untuk mengklarifikasi ini sangat susah. Apalagi ada berita yang bukan hoax tapi dia bisa mempengaruhi ya, bisa mempengaruhi situasi dan pola pikir kita. Betul, anak-anak sekarang tadi Seroli bilang K-pop itu adalah fenomena budaya di ini era digitalisasi 4.0. Dia ada di Korea dengan dunia internet, di streaming ke seluruh dunia, jadi industri, ya. Itu sampai-sampai kan di Indonesia aja K-pop ini sudah diperhitungkan sebagai salah satu income, ya, pendapatan. Itu income K-pop, industri K-pop itu di Korea, dari Indonesia itu sudah mencapai triliunan rupiah, ya. Dari membeli gambar, men-streaming lagu-lagu, nonton video, nonton konser itu kan kembali. Ya, ini banyak uang kita yang ke Korea karena K-pop ini. Tidak semua mereka juga positif. Jadi di K-pop ini tidak semua positif. Mungkin kreativitas mereka orang perlu ambil. Karena kreativitas ini kita kira bagus juga. Tapi konten-kontennya tidak semua positif. Tentu harus ada filter. Filter. Ya, disaring. Ya, gitu. Betul. Ya. Karena ini industri budaya yang ini. Saya kira literasi di sekolah perlu diperbanyak. Tentu dasar dari semua itu adalah keimanan kita. Iya, betul. Ya, saya kira dan berharap di Ebenezer ini tetap konsisten dan kontinu berkesinambungan. Iya. Terima kasih. Oke, jadi lagi-lagi yang disinggung oleh Pak Omali tadi bahwa worldview kekristenan itu sangat diperlukan, ya. Sehingga walaupun kita menikmati berbagai macam hiburan, kita tahu batasan-batasannya di mana. Kita tahu mana yang perlu kita ambil, ya, mana yang bisa kita bisa kita ambil, bisa memacu kreativitas kita, ya. Tapi ada bagian-bagian tertentu seperti yang diingatkan Bapak Richard tadi, kita harus tahu ini tidak sesuai dengan nilai kekristenan, ya.
Apalagi misalnya cara berpakaian misalnya ya. Oke, ini sampai cara berpakaian sekarang Pak, itu kaos tagantong. Yang perempuan ya. Kaos tagantong. Di dalam sebagian di luar. Sebagian dalam, sebagian di luar. Setiap pulang rumah masuk angin, Pak. Pulang rumah masuk angin. Oke. Kurang kain ya. Iya, kurang bahan ya kata Pak Pendeta dan Pak Wali, kurang bahan ya. Oke, jadi kalau beli baju yang memang DP bahan pas ya. Supaya nak mengeluh pulang rumah masuk angin. Besoknya nak sekolah karena itu. Padahal jalan-jalan di mall pakai seperti itu. Oke. Ya, tak terasa diskusi kita sudah berlangsung lebih dari 1 jam ya. Sebenarnya masih banyak hal yang bisa kita bicarakan di sini, tapi karena waktu kita terbatas, saya berterima kasih mewakili pimpinan sekolah kepada bapak-bapak sekalian, Bapak Richard, Bapak Alfred yang sudah boleh hadir. Dan ya sebagai informasi, kita nanti juga mungkin ada event seperti ini ya, kalau kita evaluasi berjalan baik. Ke depan 28 Oktober teman-teman, hari apa itu ya, 28 Oktober? Sumpah Pemuda ya. Ya, kita juga akan coba dengan B-Talk ya, Bensar Talk. Kayaknya baru dapat ide tadi juga, B-Talk. Oke. Ya, mungkin untuk menutup rangkaian B-Talk kita pada saat ini, kita ingin dengar closing statement dari Ibu Kepala Sekolah ya, untuk menutup rangkaian diskusi kita pada saat ini. Silakan Bu. Iya, terima kasih. Jadi keberagaman itu hakikatnya adalah anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Karena itu mari kita rawat, kita jaga. Dan ketika Anda berada dalam kehidupan kalian, ketika di tengah-tengah kemajemukan yang ada, pluralitas yang ada, jangan sampai iman kalian tergerus. Tetap milikilah iman kepada Yesus Kristus. Amin. Oke, amin. Terima kasih Ibu Kepala Sekolah, terima kasih juga untuk semua siswa yang sudah hadir ya dalam acara talk show pada hari ini. Semoga apa yang kita bicarakan di depan-depan ini ya boleh menjadi sebuah bahan referensi, refleksi bahkan bagi kita sebagai pelajar-pelajar Kristen yang hidup di tengah lingkungan yang plural. Sudah disampaikan Ibu Kepala Sekolah tadi. Terima kasih untuk kehadiran kita semua. Sekali lagi terima kasih Bapak Richard, Bapak Alfred sudah meluangkan waktunya di sini ya. Memang pas kalau hari Jumat supaya. Oke. Sekali lagi terima kasih dan mohon untuk tidak jemu-jemu kalau diundang ya. Ke depan kalau ada waktu. Walaupun Kire so lulus atau Preti sudah lulus ya. Preti tetap. Iya. Nanti kapan-kapan kita main basket juga Pak di bawah ya. Oke, sekali lagi terima kasih untuk kebersamaan kita pada talk show di hari ini. Harapan kami ini bisa menjadi materi pembelajaran juga, ya, bisa jadi referensi pembelajaran yang bisa kita pakai di lingkungan pembelajaran di Yayasan Ebenezer. Tuhan memberkati kita semua. Shalom dan selamat pagi.